Anak-anak yang memilih secara sadar untuk tidak berpacaran di usia sekolah, mentalnya lebih sehat. Lihat kalian, teman-temanmu yang pacaran, bawaannya ngeluh aja, curhat aja, gandeng. Betul tidak? Mental kalian akan lebih sehat, nak. Karena nggak banyak tuh yang namanya apa? Ke-distract selalu aja dipikirin, wah tuh gini, masalah ini begini, belum waktu. Kalian lebih bisa mengembangkan karakter baik, karakter mandiri. Karena kalian nggak apa-apa minta konsultasi sama pacarnya kayak bosnya aja. Mandiri ngambil keputusan. Oke, ini bagus untukku, ini sesuai kebutuhanku, ini bagus skillnya, ini buat masa depanku. Kalau orang yang sibuk pacaran, kebayang kalau sampai karena saking dekatnya udah pengen kawin. Tubuh fisikmu, tubuh mentalmu, tubuh emosimu belum siap sayang untuk menjalankan rumah tangga. Kau pikir yang namanya cinta itu cukup untuk rumah tangga? Enggak. Cinta tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalahmu. Malah pengen nikah muda. Kau pikir nikah muda gampang? Setiap hari cinta-cintaan? Tidak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang viral ya. Semoga apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman bisa mendapatkan insight yang bisa teman-teman aplikasikan di dalam kehidupan kita semuanya. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bicarakan, Pak? Ya, sebagaimana video di awal tadi, Pak. Nah, itu ada beberapa pesan-pesan yang cukup ya menohok ya bagi siswa terutama ya. Dan memang benar adanya, memang itu pesan-pesan yang baik kalau menurut saya. Nah, tapi apa yang ada di balik pesan itu kan berarti kan mungkin banyak yang kita lihat ataupun kita tidak lihat, seperti fenomena gunung es gitu, Pak. Kan kalau fenomena gunung es itu kan gunung yang kelihatan di atas permukaan laut itu sebetulnya cuma sebagian kecil. Justru yang nggak kelihatan itu yang di bawah permukaan laut itu yang malah lebih besar. Jangan-jangan sebetulnya masalah yang sebenarnya real di lapangan itu lebih besar daripada apa yang diomongin sama ibu kepala sekolah atau bu guru tadi yang di depan video itu. Gimana Pak menurut Pak Doni? Ya kalau menurut saya Pak, ini sudah dari zaman saya dulu di sekolah ya. Karena yang namanya faktor lingkungan itu sangat berpengaruh Pak dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Apalagi saat ini ya, kita sudah terpapar dengan teknologi, terutama dengan internet. Akses pornografi itu bisa kita dapatkan dari segala penjuru, Pak. Zaman dulu saya saja yang nggak ada internet, saya masih kedapatan, Pak, hal-hal yang sifatnya pornografi, apakah itu bentuknya tulisan maupun video. Jadi dari buku, stensilan gitu ya. Nah, kok Pak Afi tahu? Pasti pernah baca nih diam-diam nih. Bukan kan dulu kan kita seumur. Ngaku aja Pak. Seumur. Kita kan seumur. Jadi ada bukunya, terus ada CD ya? CD apa? Nggak tahu saya. Ya. Waduh, Pak Afi lebih paham nih. Masa Bandar nggak tahu, Bandar. Saya nggak kenal hal kayak gitu, Pak. Sebetulnya ada yang lebih tua lagi daripada CD. Kaset video. Ya, kaset. Tadi saya bilang video, Pak. Video Betamax, Pak. Oh, bukan CD. Dulu itu. Oh, lebih tua. Berarti Bapak lebih tua dari saya, Pak. Iya, kan ini di zaman saya SMP, Pak. Oh, baik, Pak. Di zaman saya SMP. Kelas 1 SMP loh. Baik, lanjut, Pak. Saya sudah terpapar dengan ini ya, pornografi. Iya, dari kaset video ya. Dari kaset video. Yang awalnya teman-teman saya ini ngajak nonton film di rumahnya dia. Film bioskop katanya. Ya sudah dong, saya tertarik bisa nonton tanpa perlu bayar. Nah, akhirnya ketika saya nyampe rumahnya, ya sudah tuh, kita nonton di ruang tamunya dia kan. Rame-rame. Rame-rame. Nah, waktu di setel videonya, saya kaget, Pak. Ini apaan ini? Karena, wah, dulu kan ada istilahnya apa? Triple X ya?
XXX. Ya, triple X kan. Kalau XX1 itu beda lagi. Beda lagi, itu bioskop Pak. Nah, jadi waktu pas saya lihat itu video, itu benar-benar saya kaget dan saya mau muntah Pak. Saya juga bingung gitu. Ini anak dapat dari mana gitu sumber videonya. Saya aja nggak pernah gitu Pak kepikiran bakalan menemukan model video yang kayak gitu. Nah, di sini akhirnya saya melihat bahwa yang namanya pornografi itu nggak mengenal zaman Pak. Dari zaman dulu ya? Ya, dari zaman dulu Pak. Nah, di sinilah patutnya para orang tua penuh kehati-hatian dengan apa yang ditonton oleh anak-anaknya. Kalau orang tua abai, orang tua merasa kayak ini kan bukan tanggung jawab saya, ini kan tanggung jawab pihak sekolah yang harus mendidik akhlak anak-anak saya. Nah, akhirnya pihak sekolah juga sama. Ini kan semestinya tanggung jawab orang tua di rumah. Kan anak-anak di sekolah hanya waktunya sebentar. Saling lempar tanggung jawab. Iya, saling tuding gitu, Pak. Nah, jadi kapan hal ini akan kita urai, Pak, benang kusutnya? Selalu akan kejadian yang namanya anak-anak itu berpacaran dalam usia-usia produktifnya gitu. Ya, terutama usia-usia sekolahnya. Nah, kalau pacarannya ini hanya sebatas yang normal gitu, Pak ya. Tetapi kalau di luar normal, sampai menyebabkan hamil di luar nikah misalnya. Ada yang masih SMP udah punya anak. Nah, itu, Pak. Apakah mereka siap? Ya. Di hadapannya itu sesuatu yang tidak semestinya yang mereka harus alami gitu, Pak. Ya boro-boro kan uang jajan aja masih minta orang tua. Nah, itu. Yang sekolah jadi bayarin orang tua gitu kan. Nah, itu. Apakah pihak sekolah mau bertanggung jawab? Nah, tapi kalau ada yang berdalih gitu ya, maksudnya bahasa kerennya ngeles gitu. Yeah. Lah saya mah kan pacaran namanya melakukan pornografi kan enggak, saya kan pacaran cuman misalnya ya, saya ini ada cewek yang saya suka, saya tembak, itu kita jalan bareng, terus sering ngobrol, sering chat, makan, tapi ya maksudnya yang gitu-gitu aja nggak pakai pornografi yang porno-porno lah, emang kita apa cowok apaan gitu kan bisa ngeliat sulit gitu. Pak, sulit Pak, karena manusia itu punya nafsu Pak. Apalagi kalau anak kita ini sudah akil balik ya, otomatis ya nafsunya ini ya seperti layaknya orang dewasa Pak. Ya bagaimana sih, kita udah jelas nih secara naluri manusia itu memiliki hawa nafsu. Tetapi di hadapan kita ini Pak, ini adalah sesuatu yang nafsu kita sukai. Bisa nggak kita ngeremnya gitu? Kira-kira kalau menurut Pak Afi? Ya kalau si ngeles itu ya, si ngeles itu bilang tergantung orangnya Pak gitu. Kalau orangnya cabul ya cabul aja. Ya tergantung orangnya bagaimana Pak. Kita kan sama-sama manusia. Kita kan bukan binatang. Yang pasti yang namanya manusia itu selalu memiliki akal bulus gitu Pak. Dalam melihat suatu peristiwa gitu. Dia akan mencari apa nih untungnya buat saya. Ya, tetapi masalahnya ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang disukai oleh nafsu kita dan itu berulang-ulang Pak, akhirnya pertahanan diri kita juga bisa runtuh Pak. Ini yang kita kadang nggak sadar, udah tahu nih kita misalnya lemah sama perempuan, sama wanita. Tetapi kita hadapkan hal tersebut, itu selalu di hadapan kita Pak, baik itu di secara fisik ya, kita ketemuan, maupun secara online gitu. Ya. Nah akhirnya kan karena kita selalu terpapar dengan hal yang disukai oleh nafsu kita, akhirnya lambat laun pertahanan kita juga akan runtuh, Pak, akan jebol. Jadi ini nggak bisa saya nafikan, Pak. Karena saya juga dulu seperti itu. Ya, contoh ini bukan pacaran ya, tapi hal yang intinya ada sesuatu yang saya anggap sepele, Pak. Saya dulu kan waktu di zaman SMA itu melihat teman saya ini pada ngerokok semua. Saya pikir saya bisa dong, misalnya ngerokok tuh hanya buat for fun lah, buat hanya senang-senang aja, temennya nongkrong lah. Ya udah saya ngerokok, saya hisap, 2 hisap. Maksudnya tadinya enggak gitu? Tadinya enggak, ya. Tapi karena saya ikut-ikutan teman, saya pikir saya nggak bakalan kecanduan, karena cuma si hisap 2 hisap.
Akhirnya karena itu terus berulang, lambat laun saya jadi kecanduan, Pak. Saya nggak bisa lepas dari rokok untuk 12 tahun kemudian gitu. Nah, begitupun juga dengan pornografi. Ini bisa menjadi suatu kecanduan, Pak, karena kita ulang terus sesuatu hal yang disukai oleh nafsu kita, oleh otak kita gitu. Ya, itu kan apa sih, kayak endorfin ya? Iya, apa namanya? Sesuatu semacam, yang iya, kayak narkoba gitu ya. Iya, yang membuat kita itu menjadi rileks ya. Nah, tetapi kan sesuatu yang membuat kita rileks ini bukan sesuatu yang halal gitu. Ya, yang sebaliknya. Boleh di ini nggak, maksudnya? Saya mungkin kesimpulan awalnya dulu nih. Kan kalau itu kan pornografi. Iya. Nah, sementara kan yang video yang di awal kita lihat tadi itu kan tentang pacaran. Kamu masih muda, jangan pacaran. Nah, iya. Kalau si yang pacaran itu bilang, saya nggak nonton pornografi, saya mau cuma pacaran doang, saya tidak mengkonsumsi pornografi, gimana? Nah, sekarang gini, Pak, kalau kita tidak pernah terpapar dengan pornografi, ya, berarti kan apakah penting arti sebuah pacaran itu untuk berdekatan dengan lawan jenis? Ya, misalnya kalau kata dia, ini buat motivasi saya belajar, ini bisa membuat motivasi belajar nggak ada yang lain, sekolah, gitu. Nggak ada yang lain gitu selain pacaran. Ada nggak kira-kira? Ya, banyak sih. Contohnya apa? Nggak harus cuma pacaran, yang motivasi belajar, ingin berprestasi, ingin memikirkan masa depan yang misalnya saya mau kuliah di ini terus target untuk rajin belajar jadi rajin, baik, ya, gitu kan? Nggak harus pacaran memang, tapi beberapa orang ngelesnya, ini dengan saya pacaran saya jadi semangat sekolah, gitu, karena ketemu sama pacar saya, gitu kan? Iya, karena dia sudah terpengaruhi, Pak, sadar maupun tidak dia sadari. Ya, kan saya bilang ya, yang namanya pornografi itu ketika kita sudah kecanduan itu akan tercermin, Pak, dari perilaku kita. Iya kan, kalau mengkonsumsi pornografi, nanti yang ngeles tadi itu gimana? Yang ini pacaran ngeles ini jujur nggak? Saya cuma pacaran nih, misalnya saya punya cewek atau punya pacar gitu kan, ya suka-sukaan. Tapi kita tidak pernah nonton bokep atau ya pokoknya berbau pornografi, nggak ada. Ya mungkin nggak nonton bersama-sama, tapi sebelumnya pernah nggak? Ya, saya bukannya ingin mengeneralisir, Pak, ya. Setiap orang pasti sudah pernah nonton pornografi, sudah terpapar pornografi gitu kan. Ya. Nah, tetapi di sini nggak mungkin ada suatu akibat tidak ada sebabnya. Pasti ada hukum sebab akibat, Pak. Yang ini yang harus kita cari tahu. Kok misalnya anak nih, usia yang sangat muda ini, kok ada kepikiran untuk pacaran gitu. Kalau menurut Pak Afi, kira-kira dari mana, Pak, sumbernya? Dari rasa suka sama lawan jenis. Memang harus pacaran ketika kita suka sama lawan jenis. Ya gini, jadi kalau misalnya, ya saya sih enggak ya. Normal nggak, Pak, kita suka sama lawan jenis? Normal. Jadi tapi gini, harus suka pacaran. Nah itu. Pertanyaannya itu. Kan misalnya cewek yang saya suka nih, misalnya ini saya bukannya saya ngasih tahu saya, ya, tapi ini kita pakai logikanya yang ngeles-ngeles itu ya. Ini ada cewek gue suka. Ya gue tembak aja, gue suka, daripada ntar keburu ditembak orang. Pak Afi tahu kata tembak itu dari siapa? Dari teman. Nah, berarti kan pengaruh lingkungan. Nah, teman yang Pak Afi lihat ini, dia terpapar nggak sama pornografi sebelumnya? Oh, itu nggak tahu. Ya makanya, Pak, ini bisa menjadi efek bola salju. Karena kalau kita tidak ada yang kita lihat ya, Pak, ya, sebagai contoh, nggak mungkin kita bisa menirunya. Karena manusia itu kan butuh data, Pak, di dalam pikirannya. Akhirnya data itulah yang akan menjadi perilakunya. Nah, makanya di sini kita harus berhati-hati, Pak, dengan apa yang kita konsumsi. Bukan makanan, Pak, ya. Apa yang media apa yang bisa membuat kita menjadi terpengaruh gitu. Apakah itu media elektronik, ya, media cetak, atau media-media yang lain lah. Nah, kalau kita sadar usia yang paling mudah terpengaruh gitu, Pak, ya, dengan hal-hal yang negatif ini, maka harus ada orang-orang dewasa di sekitar mereka lah yang menjadi filternya, Pak. Contohnya orang tua di rumah, kemudian guru-guru di sekolah. Jangan kita abai. Kita kadang merasa anak bisa belajar dengan sendirinya. Ya. Belajar bikin anak. Nah itu kan, ya belajar bikin anak kan nggak butuh ekspertis, Pak, ya.
Kita hanya modalnya nafsu aja gitu dan kesempatan. Nah, makanya kita harus berhati-hati dengan hal ini. Kita jangan jadi orang tua atau jadi guru di sekolah tuh abai. Kita biarkan anak itu untuk mencari jati dirinya dia sendiri tanpa kita turut mendampingi. Di sini yang penting pendampingannya, Pak. Anak tuh perlu tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu dari orang-orang dewasa di sekitar mereka. Nggak bisa gitu, Pak, yang memberitahukan mana yang benar, mana yang salah itu dari YouTube gitu. Kan anak kita nggak tahu tontonan dari YouTube yang benar mana, yang salah, Pak. Kita kadang orang dewasa aja kecolongan, ya. Kita pikir, misalnya, ya mohon maaf ya, oh ini pemuka agama ini benar nih, ternyata bikin kita sesat. Bisa aja kan? Nah, makanya kita harus berhati-hati gitu sebagai orang tua, sebagai guru-guru di sekolah gitu, yang kita tuh harus benar-benar melihat nih tindak tanduk anak-anak kita tuh bagaimana. Jangan sampai kitanya juga ikut kecolongan, Pak. Nah, inilah jadi apa ya, lampu kuning gitu bagi orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak-anaknya. Yang kita harus peka gitu dengan kejadian-kejadian apa, fenomena-fenomena apa yang ada di hadapan kita, terutama apa sih yang istilahnya anak-anak kita ini konsumsi gitu. Apakah sesuatu hal yang positif atau hal yang negatif.